Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang menyaksikan pertemuan kita, mendengarkan, menyimak, Maha dekat, mengabulkan doa-doa kita. Salah satu di antara kehebatan bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah bagian yang oleh Allah diberikan kepada manusia yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah tahu, ya. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Kita doa dari satu takdir ke takdir lain. Tidak ada yang keluar. Semua ikhtiar tidak bisa membuat kita keluar dari apa yang Allah tetapkan. Tetapi ada beberapa ikhtiar yang bisa menjadi bagian takdir terbaik bagi kita. Di antaranya adalah doa. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan mustajabnya doa, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Benar? Coba mana dulu, ikhtiar dulu atau doa dulu? Bingung. Ikhtiar dulu, doa dulu. Begini, kalau tidak tahu jalan, nyari jalan dulu atau nanya dulu? Jadi ikhtiar dulu atau doa dulu? Doa dulu. Sekarang kita mau nyari rezeki, sedang kita tidak tahu rezeki kita di mana. Sombong benar, ya. Harusnya minta ke Allah, ditunjukkan jatah kita yang mana, ditunjukkan jalan yang paling efektif, efisien bertemu dengan jatah kita yang barokah. Enak kan? Sekarang jodoh, nyari dulu atau doa dulu? Lah sekarang coba ikhwan mau nikah dengan pasti akhwat hadirin, memang LGBT. Ikhwan mau nikah dengan akhwat, sedang akhwat seluruhnya adalah ciptaan Allah. Seluruh akhwat itu milik Allah. Seluruh akhwat dalam genggaman Allah. Bayangkan mau nikah sama akhwat, nggak bilang sama pemiliknya. Tapi itu juga ada yang nggak ngedoa dijodohin, dijodohin juga oleh Allah. Tapi belum tentu dipilihkan yang terbaik. Sama akhwat juga, Wat. Ikhwan itu adalah ciptaan Allah, nggak sembarangan, ya. Walaupun dikedipin oleh akhwat, kalau oleh Allah ditanamkan enek mah enek aja itu. Oleh karena itu minta dulu ke Allah, karena yang paling tahu, yang paling pas untuk kita ya Allah, yang tahu segala-galanya. Benar? Mau kerja, ngelamar dulu, doa dulu. Doa. Tidak semua pekerjaan barokah. Kita udah ada rezekinya, tapi minta ke Allah dipertemukan dengan rezeki kita yang barokah, dengan pekerjaan yang barokah. Makanya maaf hadirin, apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Sedangkan seluruh makhluk kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya. Sekarang ingin anak soleh, coba dibagaimanakan? Di smackdown gak akan bisa. Doa itu, anak adalah ciptaan Allah. Itu anak adalah milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah setiap saat. Orang tua nggak bisa nyolehkan anak, nggak bisa. Jadi apa dong kerjaan orang tua? Ya nyolehin dirinya sendiri supaya diberi hadiah anak soleh. Sesudah kita berusaha menyolehkan diri, ku anfusakum wa ahlikum naro. Berjuang keras seorang orang tua tuh mati-matian supaya tidak jadi ahli neraka,
dan berjuang keras agar keluarganya tidak jadi ahli neraka. Itu intinya yang sangat sederhana dalam rumah tangga tuh. Bukan perkara uang, pangkat, jabatan, enggak lah. Itu mah milik Allah. Tapi kita disuruhnya itu jaga diri, jaga keluargamu dari api neraka. Itu teh menyolehkan diri dan menyolehkan keluarga, solih dan muslih. Jadi contoh yang baik, ngajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tidak harus selalu lemah lembut. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang diberikan sanksi. Itu hikmah. Nah hadirin sekalian, Rasulullah juga kadang mendidik istrinya didiamkan 1 bulan, ya, sambil meminta petunjuk dari Allah. Nah sekarang kita ingin menyolehkan diri. Kalau nggak minta tolong ke Allah bingung, karena repotnya menyolehkan diri kalau nggak dengan pertolongan Allah, ya, benar. Makanya doa itu adalah senjata. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Makanya kita mah doa. Sekarang apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah? Ada tidak? Nih turun dari sini, ada yang yakin bakal selamat di tangga itu? Ada yang yakin kita masih selamat waktu nyebrang? Enggak tahu. Lagi duduk begini, ngantuk, kirim nyamuk Aedes aegypti. Akhwat itu, bukan akhwat betina itu hadirin. Cos, demam berdarah, gak bisa apa-apa. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tidak bisa menghalangi apapun yang Allah mau kepada kita. Tidak ada jagoan itu, tidak ada jagoan itu. Karena Allah saja belum memberikan. Ya, tidak ada yang terlatih itu untuk menghindar dari takdir, tidak ada. Tapi doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Makanya hadirin, udahlah kita doa. Bedanya orang minta ke Allah dengan minta ke orang. Kalau minta ke orang, keseringan tuh mual bawaannya. Tapi kalau minta ke Allah, makin sering makin dicintai oleh Allah. Tuh, minta ke orang sama-sama bokeh. Kalaupun dia punya sesuatu, kalau Allah nggak izinkan, nggak dapet tuh kita. Dia punya uang banyak, tapi hatinya dibuat oleh Allah enggak mau ngasih ke kita, enggak akan datang itu. Tapi minta ke Allah, pemilik segala-galanya. Enggak diminta aja kita dikasih. Iya kan? Saudara minta kedip. Coba kalau setiap keinginan kita minta, ya Allah, detakkan jantung saya dengan kecepatan 120/80. Jangan terlalu suhu ya Rob. Saya apal hadirin, karena kemarin pernah kena kasus ini. Suhu antara 36-37, jangan lebih ya Rob ya. Kemudian kecepatan kedipan mata, jangan terlalu cepat, nanti saya repot ya Allah. Pegel juga, jangan terlalu lambat, nanti tabrakan ya. Tolong please ya Allah, rambut saya ditumbuhkan, saya lupa udah 2 bulan gak doa. Jadi kita enggak minta darah ya Allah alirkan, tolong oksigennya diangkut ya Rob ya. Terus nutrisi, ini lupa ya Allah, saya minta perut belum ngegiling, gerak peristaltik, wah udah kita nggak bisa apa-apa. Benar? Kuku belum manjangin ya Allah, ini manjangin malah gigi, jangan ya Rob, segini aja. Gimana hadirin? Ini 100 triliun sel di tubuh ini aktif setiap saat tanpa kita minta ya. Terus saudara ngangguk-ngangguk, coba ya Allah tolong anggukan kepala saya supaya saya mengerti. Tuh ketawa ya. Ini kan sistem saraf kita oleh Allah dibuat sempurna, benar? Tanpa kita minta. Gimana yang minta enggak dikasih? Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jika hamba bertanya kepada aku, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang meminta kepada aku, maka hendaklah beriman kepadaku, jadi dan patuh ke Allah. Ya, tenang hadirin, ini Allah sedang mendengarkan kita.
dimanapun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi udah paling enak lah hidup ini ya, tinggal minta kepada yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha menentukan, yang maha baik, yang maha penyayang, yang suka lagi diminta oleh kita. Makanya orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Doa hadirin, sayang ini Ramadan, ingat apa aja doa. Apalagi orang yang sakit, itu doanya mustajab. Maaf, siapa tuh seorang ulama yang keliling nyari yang sakit, ingin didoakan. Karena orang yang sakit itu doanya doa yang mustajab. Saudara tenang ya, jangan ngeroh, doakan saya nanti saya stres lagi ya. Tenang hadirin, semuanya proporsional, tapi doa itu jangan disia-siakan. Ini kayak gini nih ya, saudara ngelihat saya, jangan nganggur, ngulang, jangan, keluarin doa. Ya Allah, kasihanilah si Hakim itu. Dia mulai banyak ngomong lagi. Tiap perkataan pasti harus dipertanggungjawabkan. Kasihani makhluk bersorban itu ya Allah. Tuntun agar hatinya lurus, tuntun agar lisannya benar, tuntun agar yang dikatakannya diamalkan. Tolong ya Allah. Eta teh sedekah hadirin. Mungkin saya mau melenceng niatnya, berkah doa saudara jadi lurus. Mungkin saya mau tergelincir kata-kata, berkah mendengar jadi tercegah. Gitu. Jangan nganggur aja, nggak jelas begitu. Oh, jangan suudon, senjata makan tuan hadirin. Terus kerja, doa. Lihat anak, kalau sudah punya anak, jangan tang-teng kagok hadirin, mending doa. Aduh ya Allah, ini ciptaanmu, milikmu, sing soleh, sing jadi hafiz Quran, pusat keningnya, ya Allah, sing jadi banyak tafakur, ingat padamu, pusat badannya, cegah ya Allah badan ini dari perbuatan maksiat. Gitu kalau punya anak tuh hadirin. Halo? Nah, ini lihat kiri kanan begini teh ladang doain. Ada yang ya Allah, kayaknya ini banyak hutang, so tahu hadirin. Jangan doain. Ini kan kiri kanan ini ladang doa, benar? Ini serius hadirin. Tiba-tiba lewat seorang preman, ya Allah, dengan tatonya di sini anting, sini kolotok dan sebagainya. Daripada banyak ngomong, mending doa. Ya Allah, pasti ibunya menginginkan anak yang soleh. Anak juga, anak ini teh pengen mulia tapi belum tahu jalan. Solehkan ya Allah, dia ciptaanmu, dia milikmu. Sambil lihat gitu keluar doa. Allah mendengar tidak doa kita? Didengar tidak? Kira-kira Allah senang tidak kita doa seperti itu? Senang, karena preman juga, pangrok juga, itu ciptaan Allah. Enak hadirin. Dan doa itu zikrullah. Makin banyak doa, makin banyak zikir. Makin banyak doa, makin banyak sedekah. Nolong orang. Nggak sengaja nonton TV, ada penyanyi apa dengan goyang ngecor misalkan. Kita amit-amit, mending doa sambil merem ya. Ya Allah, eta goyang teh lieur gitu. Kebayang kan sudah macam-macam, ada goyang itik, yang ada goyang bebek. Daripada segala diomongin, keluarin doa. Berapa banyak yang dulu ya sebelumnya penyanyi atau artis pakaiannya belum tertutup, sikapnya belum terarah, sekarang jadi bagian dari dakwah. Boleh jadi itu ada yang ngedoakan. Jadi nonton sambil doa bisa kombinasi, jangan ngarang hadirin. Kita dengar, kita siapa sih harus tonton dulu film lama, nafsu. Doa. Ini salah satu amalan di bulan Ramadan, dan jangan suka dikasih tahu yang didoakannya.
Karena salah satu yang membuat doa mustajab adalah kita mendoakan seseorang dan orang itu tidak tahu. Jangan, dah kamu tadi malam udah saya doain, sing lunas hutang, saya nolak hutang, jadi tersinggung. Udah, saya tadi malam suaminya saya doakan sing dapat jodoh. Apa? Kamu ngedoain suami saya dapat jodoh lagi? Jadi perkara baru, diem hadirin, ngehep-hep sambil ngedoakan. Ini kenikmatan tersendiri. Lihat tetangga berdoa dan yang baik-baik semua doanya. Ada orang perlu bantuan, kita nggak bisa bantu, doa bisa membantu, benar? Sayang ini Ramadan hanya tinggal 4 hari lagi, harusnya terus kita tuh nembak sana sini dengan doa. Ingat kakek doa, ingat guru doa, ingat orang doa, termasuk diri sendiri. Banyak doa nih, banyak masalah hidup kita. Apa yang kita minta? Minta supaya dibalikan hati kita nih, supaya punya hati yang bersih, qalbun salim. Karena rajin ibadah, hati kita busuk, kita nggak bisa. Allahumma nawwir qulubana, tuh minta dicahayai hati. Ya muqallibal qulub, wahai pembulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan ini hati ini dalam agama. Jangan sampai bisa su'ul khotimah hadirin. Sekarang rajin ke masjid, besok lusa rajin ke diskotik bisa. Sekarang baca Quran, besok lusa diambil oleh Allah menjadi baca kitab yang lain, bisa juga itu. Jangan merasa aman, hati ini dikuasai Allah. Makanya minta ke Allah supaya ditetapkan, diistiqomahkan. Minta supaya diberi petunjuk. Termasuk kalau mau beli buku di toko buku atau ya, pakai doa, karena Allah tahu setiap penulisnya, Allah tahu niat penulisnya, Allah tahu apa yang ditulisnya, dan Allah tahu yang nulis ini mengerjakan atau tidak yang ditulisnya. Tidak ada yang tersembunyi, Allah tahu. Ya Allah, buku mana dari setoko ini yang perlu saya baca, yang bisa menjadi jalan saya mengenalmu, jalan saya patuh padamu. Termasuk mau ikut pengajian, ya Allah, saya malam ini itikaf di mana, taraweh di mana yang akan menjadi jalan hidayah taufik datang pada saya. Doa hadirin dan didengar oleh Allah. Sekaligus saja nanti malam ganjil 27 di Darut Tauhid Bandung ini sudah menyediakan 1000 paket untuk buka, untuk sahur. Nah, informasi ini juga dari Allah ya. Langsung harus kebenaran jangan kebenaran hadirin, tekadkan untuk cari yang terbaik, minta ke Allah. Mau pergi keluar, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak tahu, itu kan hudita wa kufita wa wuqit. Orang yang bismillahi tawakkaltu 'alallah kalau mau keluar ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Kalau enggak doa, enggak kena tuh tuntunan, perlindungan, kecukupan. Makanya hadirin, dah lah, kalau ingin menjadi ahli zikir, cobalah jadi ahli doa. Ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, Allah kabulkan. Hadirin, Allah sedang mendengar kita tidak? Menyimak, mengetahui semua urusan kita. Allah tahu siapa yang bisa menyelesaikannya. Kalau enggak bulat kayak gini jawabnya. Kalau bulat kayak gini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kalau bulat begitu hadirin. Kalau tadi mah tahu kurang bulat itu tadi. Jadi Allah tahu masalah kita dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Makanya kalau kita enggak minta tolong ke Allah sombong. Ya begitu saja hadirin. Jualan, daripada banyak mikirin untung, mending banyak mikirin Allah ya. Karena Allah yang menggerakkan setiap pembeli. Dan enggak usah dibelok-belok ke kita. Sampai zikiri Allah.
jadikan mobil itu ke saya. Ya Allah, saya di sini, saya di sini. Jangan belok ke sana ya Rob. Itu bukan saya. Ini ngaco zikirnya. Atuh biarin. Sesuka Allah. Allah sekarang mau ngasih rezeki ke sebelah kita. Ya tapi nawarnya nawar ke saya. Dan yang dicobain makanan saya. Kenapa beli ke sana? Atuh sesuka Allah. Saudara namanya dapat pahala sabar. Dia dapat uangnya. Udahlah, jangan ribet ya. Termasuk kalau misalkan lagi rumah tangga atau dengan guru atasan lagi marah, enggak usah sakit hati, tafakur. Oh, ini buah dari dosa-dosa saya. Ini ada ibu-ibu semalam ngasih WA minta maaf. Kenapa? Pas bangun tidur kejedot ini tempat tidurnya sampai berdarah. Tapi saat berdarah itu langsung nge-SMS minta maaf ke orang-orang. Itu bagus ya. Jedot dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Setiap keburukan diundang oleh dosa sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Langsung istighfar, minta maaf. Tuh itu bagus. Berhenti katanya darahnya, padahal ngocor tuh. Sambil ditekan tuh, sambil istighfar, sambil minta maaf. Tidur kering. Semua darah juga milik Allah. Allah terus. Dan cuman Allah hadirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya, total, sempurna, utuh, tidak berbagi. Dalam genggaman Allah segala sesuatu. Kita ke Allahnya sisa sih ya. Makanya ribet hidup kita tuh. Coba doa Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang menguasai, mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri. Ya Qayyum itu begitu. Dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasulullah hebat, pintar, segalanya banyak yang bisa dilakukan. Tetap aja lepas dari sekejap aja enggak mau tuh dari Allah. Sekejap mata pun enggak mau lepas dari pertolongan Allah. Makanya pikirannya, tutur katanya, sikapnya sepenuhnya dalam bimbingan Allah. Udah. Ayo doa. Udah ngedoain saya belum? Nah ini nggak boleh maksa begini hadirin. Karena ini ilmu kesadaran. Jangan doa jelek orang lain ya. Karena malaikat pada saat yang sama mengaminkan untuk kita. Sing ambeien, kamu juga. Nah beres ngedoa, dasar nggak enak duduk diijabah hadirin. Jangan, doa baik-baik aja. Apalagi kepada orang yang berbuat buruk ke kita, doa yang baik. Dia ngutang nggak bayar-bayar, kita doain. Sing susah, kapan bayarnya ya? Sing burhat atau rugi, nanti dia yang kaya, saya masih sedikit begini. Jangan rugi, doakan kebaikan hadirin. Karena doa itu juga kembali ke kita. Pernah dalam balap kuda seorang remaja jadi juara. Ngedoa dulu sebelum berlomba. Kata orang-orang, wah doa kamu diijabah. Kamu doa minta jadi juara, gimana caranya? Enggak, saya mah tidak minta jadi juara. Karena kalau saya minta jadi juara berarti minta yang lain kalah. Saya meminta ya Allah berikan kepada saya kemampuan melakukan yang terbaik. Dan berikan kepada saya hati yang bisa menerima apapun yang terbaik darimu. Kasih kudanya yang lari mah kuda ya. Bukan yang naik. Oleh Allah dicepetin naik kudanya, menang. Dan dia biasa tahu Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Ayo doa yang banyak. Ingat Jokowi, doa ya Allah, sing soleh presiden, sing jadi ahli tahajud, sing takut ke Allah. Itu lebih efektif. Potret benar. Dengar cerita Palestina, keluar doa. Dengar cerita Myanmar, keluar doa.
Kemarin waktu ngobrol dengan teman-teman di beberapa masjid sedang tarawehan, berhenti itu Pak ketika ada SMS Agim wafat, ngadoakeun semoga diterima Allah, semoga husnul khotimah, semoga lapang kuburnya. Alhamdulillah belum juga meninggal udah didoain hadirin. Berapa banyak yang ngedoakannya, Masya Allah. Apa itu nggak memperpendek umur? Jangan begitu atuh hadirin. Allah maha bijaksana. Masa gara-gara doain orang saya dipendekin umurnya? Semuanya juga sudah diketahui dengan sempurna oleh Allah. Ya, itu bagus tuh. Lagi acara dengar sesuatu berikan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah dari takdir ke takdir lain yang lebih baik berkah doa. Ciri orang yang doanya akan diijabah adalah orang yang berhasil menempatkan dirinya jadi hamba. Nih doa mustajab tuh begini hadirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih, satu tauhid, la ilaha illa anta, tiada mengilahkan siapapun. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau. Tidak ada perbuatan Allah yang kurang, yang salah, yang jelek, yang meleset, yang tertukar, ada yang cacat, tidak ada. Sempurna, sepahit apapun yang sedang kita jalani, pasti ini kesempurnaan perbuatan Allah. Nah ini subhana. Kalau mau inni kuntu minaz zalimin, akui ini adalah buah dari kezaliman saya. Gitu kalau ingin mustajab tuh, sempurnakan kesanggupan kita memuji mengagungkan Allah semaksimal kita mau bisa memuji Allah, dan akui kerendahan kehinaan kita sebagai makhluk. Nah itu doa tuh seperti itu yang membuat mustajab. Jadi ke Allah tuh jangan kayak ke teman, ya Rob teman saya udah nikah saya enggak, yang benar aja ya Allah. Oh ini mah hadirin, bayangkan ke pencipta penguasa jagat semesta kayak, ya Allah tolong atuh ya saya buka nggak ada apa-apa. Rasulullah mengedep ke doa tuh ya, ngangkat tangan. Gimana kalau doa diangkat tangan atau enggak? Rasulullah tuh doa tuh macam-macam. Ada yang habis sholat tidak ngangkat tangan, ada yang mengangkat tangannya segini saja, ada yang mengangkat tangan sampai ke atas sampai sorbannya jatuh, ada yang waktu khutbah Jumat hanya jari telunjuk saja. Jadi kalau saudara doa jangan lihat tangan orang. Nah, ini terijabah ya. Sok tahu hadirin. Itu ada dalilnya. Kenapa ini doanya sampai begini? Keterlaluan itu emosi. Ada dalilnya. Kenapa Jumatan cuma telunjuk aja yang ngacung? Itu ada dalilnya. Dah lah ya. Jangan gampang menghakimi orang lain. Lebih baik yakini apa yang kita lakukan ada dalilnya dan pol hati kita. Sing prasangka baik ke Allah. Jangan pernah mengatakan saya tuh udah doa berkali-kali tapi belum diijabah. Ini tergesa-gesa. Diijabah tapi kan waktunya sesuai dengan ilmu Allah. Jangan ngatur Allah ya. Tugas kita mah bukan ngatur Allah, tugas kita mah doa. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Setuju hadirin? Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kalau udah Robbi itu Tuhan, Tuhanku ya. Kalau Robbana Tuhan kami. Jadi kalau doa untuk sendiri jangan dibacakan di depan umum. Rabbis rohli sodri amin. Nah, dia mah hawak buat dia sendiri, harusnya Robbana atina fid dunya hasanah, itu kami. Nah hadirin, sing menempatkan hati jadi hamba. Hamba itu tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-gala, Allah yang maha kuasa. Hamba itu bodoh, Allah yang maha tahu. Hamba itu berlumur dosa, Allah yang maha mengampuni. Makin kita merunduk, makin mustajab doanya, insya Allah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga Allah memberi umur sehingga kita bisa menikmati jamuan yang sangat penting, jamuan yang istimewa, tidak ada bandingannya, yaitu jamuan di bulan Ramadan. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan bulan Ramadan kepada kita karena kasih sayangnya. Tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat, kita bahagia, kita mulia selain Allah. Allah pencipta kita menginginkan kita bahagia, menginginkan kita mulia, menginginkan kita selamat. Dan Allah sediakan pada perintah-perintahnya. Setiap perintah Allah itu akan berbuah kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia akhirat. Dan apapun yang dilarang Allah, karena pada yang dilarang itulah terdapat kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan dunia akhirat. Contoh, Allah memerintahkan kita ikhlas. Pada ikhlaslah ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Allah memerintahkan kita jujur. Pada jujurlah ada kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Allah memerintahkan kita tawadu, rendah hati. Pada rendah hatilah ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Allah memerintahkan kita menjadi orang yang senang berbagi, dermawan, karena ada bahagia di sana. Ada mulia dalam kedermawanan dan ada keselamatan dunia akhirat. Dan banyak perintah Allah lainnya. Tapi Allah juga melarang sesuatu. Kita dilarang ria karena pada jiwa perilaku senang pamer, senang dipuji, senang dikagumi manusia, senang diberi manusia. Di sanalah ada penderitaan. Di sana pula ada kehinaan dan di sana juga ada kehancuran. Allah melarang kita licik, curang, tidak adil karena pada kelicikan itu ada kehinaan, ada kesengsaraan, dan ada kebinasaan. Allah melarang kita sombong karena dalam kesombongan ada kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan. Jadi, kalau kita mendengar ada perintah Allah, itulah sebetulnya yang akan membahagiakan kita. Allah memerintahkan sholat, hakul yakin dalam sholat itu kalau dilaksanakan dengan niat dan cara yang benar, kita dijamin bahagia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita pun akan berperilaku mulia. Dan dengan sholat kita akan jadi selamat. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Jadi hadirin sekalian, mendengar perintah Allah sholat, hati kita harus melihat inilah jalan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Allah memerintahkan kita zakat, inilah yang akan membuat saya bahagia, mulia, selamat. Allah memerintahkan kita saum, inilah jalan kebahagiaan saya, jalan kemuliaan, dan jalan keselamatan. Jadi belajar agama itu tidak cukup hanya dengan tahu, paham, tapi harus dengan semangat untuk mengamalkan. Nah, saudaraku sekalian, Ramadan intinya adalah goalnya la'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu cirinya adalah satu, yakin ke Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia, makin mulia, makin selamat. Ciri lainnya adalah patuh kepada perintah Allah. Dan ciri lainnya adalah pasrah kepada Allah. Makin takwa artinya makin yakin dan nampak dari kepatuhan serta ketawakalannya kepada Allah. Berarti orang yang kurang yakin ke Allah, kurang patuh, dan kurang tawakal, artinya kurang takwa. Ramadan ini kita harus miliki, karena semua fasilitas pahala dibuka luar biasa, tidak ada bandingannya dibanding bulan yang lain. Seakan pintu gerbang surga itu dibuka. Surga itu, ahli surga itu di dunianya bahagia. Walaupun mungkin banyak ujiannya, tapi Allah memberikan kebahagiaan dalam ujian itu.
Oleh karena itulah saudaraku sekalian, mari kita sambut Ramadan ini dengan antusias. Inilah bulan istimewa, bulan pembuka kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Inti lainnya di bulan Ramadan, kenapa harus saum? Adalah pengendalian diri, menahan diri. Bulan Ramadan adalah bulan mengendalikan diri. Kita harus saum dari mulai subuh sampai maghrib, tahan walaupun lapar. Jengkel, tahan. Betapa ternyata kesuksesan seseorang itu adalah dari kesanggupan menahan dan mengendalikan diri. Dan kita lihat orang-orang yang hancur, orang-orang yang hina, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, itu buah dari ketidakmampuan mengendalikan diri. Berzina, kesenangan nafsunya beberapa saat, tapi pezina itu benar-benar dalam pandangan Islam perbuatan yang sangat terkutuk, laknat. Tidak sebanding antara kesenangan nafsu yang semu dengan petaka yang akan didapat. Semakin bisa mengendalikan nafsu syahwat, semakin selamat. Orang yang tidak terkendali menjadi aib. Mari bulan Ramadan ini, selain kita yakini bulan istimewa, pembuka kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, adalah bulan riyadoh untuk melatih mengendalikan diri. Anjuran khotib pertama adalah mari kita saum pandangan, qadul basar. Ini sumber masalah. Kenapa sholat tidak khusyuk? Tanya mata. Kenapa ibadah tidak nikmat? Tanya mata. Kenapa munajat tidak lezat? Tanya mata. Orang yang mengobrol matanya melihat yang haram, hilang kekhusyuan di hati. Kalau ingin merasakan nikmatnya ketenangan, sholat khusyuk, qadul basar. Tundukkan pandangan. Lihat lawan jenis yang tidak halal, sekali halal, tapi pandangan selanjutnya ingat, tidak halal. Ingin merasakan ketenangan, tundukkan pandangan. TV dijaga, handphone, internet, makin disiplin menjaga pandangan, silakan rasakan. Beda, hati lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, ngaji lebih nikmat. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak sibuk dengan kemaksiatan dan kesia-siaan. Saum pendengaran. Oh iya hadirin, minimal orang Jawa Barat itu 4 jam sehari membuka HP. Bagaimana kalau diganti 4 jam dengan membuka Quran 4 juz? Berarti setiap minggu bisa khatam Quran. Kalau buka HP diganti dengan buka Quran. Satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan dikali 10. Itu kalau bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Bayangkan, bagi orang yang akrab dengan Al-Quran, penuh dengan kebaikan, ketenangan, karena Quran adalah zikrullah. Ganti kebiasaan melihat yang haram dengan yang halal, rasakan bedanya. 2, telinga. Saum telinga. Tidak perlu kita mendengar aib, kesalahan orang yang bukan kewajiban kita perbaiki. Makin banyak mendengar aib, dosa, kesia-siaan, kemaksiatan, semakin mengeras hati kita. Oleh karena itu disiplin, obrolan yang baik, pendengar ganti, murotal Quran, ilmu yang manfaat, suara nama Allah disebut, makin banyak asma Allah yang kita dengar, makin hadiah ketenangan. 3, saum mulut. Mulut ini bukan untuk bicara. Mulut ini untuk bicara yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Tidak harus kita banyak bicara. Harus bicara itu kalau yakin niatnya baik, yang kita sampaikan baik dan manfaat. Kalau belum menemukan niat baik, belum menemukan kata-kata baik, pilihannya adalah diam. Saum hadirin, Ramadan kurangi bicara yang tidak manfaat, apalagi bicara yang maksiat. Makin bisa menjaga lisan, makin tenang hati. Ketahuilah, bicara itu sangat tidak mudah.
Ngobrol itu sangat tidak mudah. Setiap kali ngobrol ada kesia-siaan, ada kesombongan, ada ria, ada ujub, pamer, ada menghina, ada gibah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan. Ngobrol 15 menit bisa dosanya sangat banyak. Amal bisa hilang, dosa bisa bertambah. Maka gantilah kebiasaan ngobrol dengan kebiasaan zikrullah. Sebut nama Allah yang banyak, fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Untung hidup ini. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Hadirin, pastikan punya program Ramadan saum mulut. Tidak harus kelihatan pandai, tidak harus kelihatan serba tahu, tidak harus menceritakan serba berpengalaman. Yang harus itu setiap bicara Allah ridho. 4. Saum pikiran. Betapa banyak pikiran ini berpikir kemana-mana, kadang tidak terkendali. Pastikan selama Ramadan ini minimal 5 pikiran kita. 1. Tadabbur Al-Quran. Baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Itu makanan otak yang luar biasa. Kalau otak diberi makanan tadabbur Al-Quran, akan luar biasa kecerdasan, cara berpikir, cara menyelesaikan masalah. 2. Tafakuri ayat-ayat kauniyah alam ini, kejadian-kejadian. Kenapa dia ditangkap? Allah membuka aibnya. Kenapa ini begini? Kenapa itu dimatikan dalam maksiat? Dia terbiasa maksiat. Semua kejadian yang kita lihat, kita dengar mengandung hikmah. Tafakuri hikmahnya. 3. Tafakuri samudra karunia Allah. Allah memberi nafas, mendetakkan jantung, mengurus, ngasih makan, Allah menutup aib. Betapa banyak nikmat dari Allah yang jarang kita pikirkan. Fungsi otak menafakuri karunia Allah. 4. Tafakuri maksiat dan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Sesudah kita tafakuri pemberian Allah, tafakuri ini apa yang kita lakukan untuk Allah. Mata diberi nikmat, nikmat dipakai maksiat. Mulut adalah nikmat, jarang menyebut Allah. Uang rezeki dari Allah, kita belikan yang tidak manfaat. Makin jujur melihat dosa, makin cerdas otak ini. Yang kelima, tafakuri tentang kematian. Kita harus siap mati kapanpun juga, dan harus siap bekal untuk kematian. Itulah Aqyas. Tadabbur Al-Quran, tafakur ayat-ayat kauniyah, cari hikmah, tafakuri karunia Allah agar kita bersyukur, tafakuri dosa-dosa agar kita tobat, dan tafakuri kematian agar kita siap kapanpun mati dan siap dengan bekal kehidupan sesudah mati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kelima, ini yang paling penting adalah kendalikan hati. Intinya adalah kendalikan hati dari roja dan khauf, dari harap dan takut kepada makhluk. Semakin berharap dari makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi, makin kuat berharap dari makhluk, pasti hati ini makin sengsara. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Ketidakikhlasan itu gara-gara hati berharap dari makhluk. Kesombongan itu gara-gara hati berharap dikagumi makhluk. Semua penyakit hati sumber intinya adalah hati bersandar kepada selain Allah.
Maka latih selama Ramadan ini untuk tidak ngarap-ngarap dilihat, tidak ngarap-ngarap dipuji, tidak ngarap-ngarap diterima kasih, tidak ngarap-ngarap dihargai. Pokoknya lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Lihatlah hadirin. Sangat berbeda kehidupan ini. Ketika kita melatih diri untuk bermujahadah, tidak berharap dari makhluk. Nanti masuk ke ikhlas, masuk ke tawadu, masuk ke syukur. Dari sanalah intinya. Khauf dan roja. Dan jangan takut oleh makhluk. Cukuplah takut jauh dari Allah. Takut Allah membenci kita. Semakin hati ini tidak bersandar kepada siapapun selain Allah, insya Allah makin nyaman. Sholat makin enak, sedekah makin nikmat, berkeluarga juga makin nyaman. Karena semua pangkal ketidaknyamanan adalah kita bersandar kepada selain Allah. Hadirin, dan latihan hati lainnya adalah setiap punya keinginan, punya harapan, segera kembali ke Allah. Ingin apapun, ingin rezeki ke Allah, ingin bahagia ke Allah, ingin tenang ke Allah, takut ke Allah. Pokoknya makin sering kembali ke Allah hati ini, nanti hati ini dipenuhi dengan ingat Allah, berharap ke Allah, berlindung ke Allah, menghibah ke Allah. Allah, 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 Allah. Penuh hati ini, itulah insya Allah sumber ketakwaan kita. Dari sananya lahir ketaatan, dari sanalah lahir kepasrahan, insya Allah. Kenapa ada yang Ramadan terus menerus tapi hasilnya kurang efektif? Itu seperti ini, memanah, punya 30 anak panah, tetapi tidak punya target. Maka anak panah itu mubazir saja, memanah kemana saja. Harusnya kalau punya anak panah, punya busur panah, harus ada target. Kalau memanah tanpa target, bisa mencelakakan tetangga. Bahkan mertua sedang olahraga bisa menjerit. Targetnya apa di bulan Ramadan ini? Sesungguhnya, yang paling dicari oleh manusia itu namanya bahagia. Semua orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, tidak ada orang yang ingin menderita, ingin sengsara, tidak ada. Mereka dengan berbagai cara ingin bahagia. Bahagia itu apa? Ada bahagia semu yang sepertinya kelihatan bahagia padahal sengsara. Tapi ada bahagia yang hakiki. Bahagia hakiki itu seperti apa? Nyaman di sini. Apapun yang terjadi, hati ini tetap adem, ajak, dipuji, dicaci, sehat, sakit, punya rejeki, sulit rejeki. Tapi di sini tuh tenang, enak. Mungkin badan sehat atau waktunya sakit, lapang keadaan tiba-tiba sempit, PHK, tapi di sininya ajeg. Dan menular. Kalau orang bahagia itu nyaman di hati, tenang, memancar. Sehingga orang-orang di sekitar, istri, anak, teman-teman, lingkungan, merasakan kebahagiaan itu. Pancaran itu luar biasa. Nah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Menjadi orang yang betul-betul menikmati hidup ini dalam segala keadaan. Kita akan mengarungi banyak masalah dan pasti ada masalah. Tapi bagi orang yang bahagia asli, masalah itu bagian dari kebahagiaan. Apa namanya? Namanya tattaqun. Orang yang takwa. Makanya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana diwajibkan kaum sebelummu agar menjadi manusia yang takwa. Artinya agar kamu bahagia, agar hidupnya itu berkah, agar hidup ini nyaman, agar hidup ini mengarungi masalah ini, ditolong Allah setiap masalahnya. Itu intinya. Jadi Ramadan ini agar hidup kita bahagia, agar nanti menghadapi hidup ini enak walaupun bakal banyak masalah. Nah, targetnya kita jadi ahli takwa. Apa sekarang yang diperlukan? Walaupun punya busur, walaupun punya sasaran, yang terpenting adalah ilmu memanahnya. Karena walaupun ada target, ada busur, ada anak panah, tidak tahu tata caranya, tetap tidak kena.
Maka Ramadan ini sukses kalau tahu ilmunya. Man aradat dunia, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, wajib baginya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin dunia dan ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Gagalnya Ramadan penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu, dan yang kedua, lemah apa? Lemah syahwat, nggak cocok. Yang kedua, lemah jiwa. Loh, lemah jiwa itu apa? Begini, mau ke masjid, hoream, lemah. Mau ngaji, malas, lemah. Pokoknya kalah dirinya tuh. Tapi kalau mau ngambek, menang dia. Ngambeknya berarti dia lemah dalam menahan dirinya. Bapak Ibu lihat, semua berita tentang di Google atau di berita ya, yang ditangkap, yang bermasalah, kuncinya adalah sama ini, lemah ilmu dan lemah jiwa. Tidak tahu ilmu tentang kemuliaan. Kenapa ada yang berzina, lemah jiwa, kalah oleh nafsu syahwatnya. Kenapa ada yang korupsi, lemah jiwanya lemah, sehingga dia mencuri terus walaupun sudah kaya. Padahal cukuplah rezeki, tapi karena lemah jiwanya akan ketamakan. Nah ini Ramadan, pasangan ini harus ada. Kalau ikut saum Ramadan, tapi kurang ilmu, maaf ya, maaf. Seperti kita sholat ini, tapi kalau kurang ilmu, nggak ngerti yang kita baca. Kita tidak bisa menikmati sholat kita, benar? Silahkan baca puisi yang tidak dimengerti isinya. Bagaimana kita bisa mengerti, menikmati? Walaupun demikian tetap berpahala. Bapak, Ibu sholat belum paham, tapi sepanjang aturan sholatnya dipenuhi, tetap berpahala. Hanya nilai kekhusyuannya yang kurang. Maka Ramadan ini Bapak Ibu, selain sholat ikut tarawih subuh, cari ilmunya. Dengarkan ilmunya. Selain ceramah yang langsung begini, itu di Mas Utub dan semua itu ya, medsos, banyak ilmu. Cari ulama yang mumpuni ilmunya, dan salah satu cirinya adalah komitmen untuk membahas Al-Quran dan hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan, sahih, hasan. Dan belajarlah dari ulama yang sedikit melakukan kesia-siaan, karena kualitasnya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kualitas keislaman seseorang adalah dia tidak melakukan yang sia-sia, yang tidak manfaat, perkataan dan perbuatannya. Cari ilmu, terutama ilmu tentang mengenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti kita akan menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Jadilah tuh yang ditangkap itu karena punya Tuhannya yang lain. Walaupun mungkin dia Islam dan sholat, tapi yang mendominasi hatinya harta, yang mendominasi hatinya syahwat, yang mendominasi hatinya adalah pamer. Jadilah seperti itu, tidak pernah bahagia. Cari ilmu tentang tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, dan ilmu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak belajar? Bahagia itu ada pada perintah Allah. Sengsara itu ada pada yang dilarang Allah. Cuma nafsu membalik-balikan, seakan-akan pada nafsu yang bahagia itu fata morgana, sepertinya ada padahal tidak ada. Koruptor itu ya, emang kalau dia punya uang puluhan miliar, makannya lebih banyak dari kita, pakaiannya lebih banyak dari kita? Tidak, itu hanya disembunyikan pakai nama orang. Penderitaannya gelisah tiap waktu, takut terbongkar. Ketika terbongkar, orang tua termermalukan, anak hancur, kawan, saudara malu, di penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak kepuasannya punya uang? Tidak banyak. Karena rezeki itu hanya 3. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Makanya cari ilmu. Ilmu tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka, namanya fiqih ya.
Kalau sudah belajar, insya Allah lebih mudah hidup ini. Halo? Sholat. Bapak-bapak, tolong. Sekuat tenaga TBM. Tepat waktu, berjamaah di masjid. Amalan yang paling dicintai Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Baru di bawahnya, birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Di bawahnya al-jihadu fi sabilillah. Telat makan jadi masalah. Betul? Telat sahur gak sahur. Telat tidur jerawat. Telat ngantor dipecat. Telat bayar pinjol benjol. Semua yang telat itu jadi masalah. Apalagi telat sholat. Jadi sumber segala masalah kalau kita menganggap remeh sholat. Karena sholat itu kunci hubungan dengan Allah. Imaduddin, tiangnya. Ayo sholat tepat waktu. Rasakan bedanya. Berjamaah 27 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, silahkan kalikan. Dahsyat sekali. Di masjid. Masjid ini rumah Allah. Tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain masjid. Bapak ibu kesini pasti tenang, benar? Ini masjid charger. Silahkan punya HP, tidak dicas, pasti tidak manfaat. Datanglah ke masjid. Ada yang mengatakan, tahu tidak lelaki solehah? Bapak tahu lelaki solehah? Kan? Yang sholatnya di rumah bukan ya, itu LGBT. Lelaki mah soleh ya. Kalau lelaki sholat di rumah tidak baik, berangkatlah ke masjid. Orang yang tunanetra saja ketika mendengar adzan oleh Rasulullah disuruh ke masjid. Bagaimana yang melek seperti kita? Pak, tolong Ramadan ini belajar kembali buku bacaan sholat ya. Buka terjemahnya apa, kemudian usahakan sholat kita itu paham dengan apa yang kita baca, rasakan bedanya. Itu target pertama sholat. Karena wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya kalau sholatnya bagus, hidup kita akan dibuat bagus. Kalau sholat kita jelek, hidup kita bakal jelek. Yang kedua, ilmu yang sangat penting. Karena di Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Tolong ini ya, saya baru ini Pak, tadi malam menyimak YouTube. Salah satu yang paling saya sukai di YouTube itu diantaranya menyimak orang mu'alaf yang masuk Islam dari keluarga yang tidak Islam, kemudian jadi Islam. Termasuk tokoh-tokoh yang anti-Islam, yang memusuhi Islam, akhirnya menjadi Muslim. Kenapa? Penyebabnya interaksi dengan Al-Quran. Non-Islam jadi soleh karena interaksi. Bahkan ada nih Pak, seorang yang baru saya baca itu lihat tadi malam itu, dia kenapa ini begini Islam? Kok dianggap sebagai ya, agama yang jelek? Sesudah dia baca, ini sebaliknya, ini indah. Akhirnya beliau masuk Islam, dan yang menarik adalah neneknya sudah 90 tahun sakit-sakitan. Kemudian sayang ke nenek, beliau bacakan terjemah Quran. Nek, ini ada Quran terjemah seperti ini. Dibacakan yang indah. Indah isinya pasti itu. Dan nenek itu mengatakan, bagaimana menurut nenek? Saya percaya ini. Nenek mau syahadat? Mau syahadat itu. Dan sesudah itu nenek itu meninggal. Bayangkan hanya sepenggal terjemah Quran sudah bisa membuat orang bersyahadat dan insya Allah husnul khotimah. Kita umat Islam, ada yang tidak bisa baca Quran sama sekali, ada yang mulai belajar Quran, ada yang sudah hafal Quran, tapi tidak banyak yang khatam terjemah Quran. Ini Ramadan, coba Pak, khatamkan Al-Quran dan terjemahnya, karena kita orang awam, ya. Jangan sampai ada yang begini. Anak-anak, ibu mau tadarusan dulu ya. Dengerin, jangan ribut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bagaimana Ustaz? Benar? Oh benar Bu, udah benar. Kalian anak-anak tuh diam dong kalau ibu lagi setoran. Marah ke anaknya. Tahu nggak ayat yang dibaca barusan? Artinya itu ciri orang bertakwa, satu senang berinfak dalam lapang dan sempit, yang kedua bisa nahan amarah. Baru juga setoran beres marah. Ibu-ibu, pengajian pagi ini kita akan setoran surat Al-Hujurat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul-adzim. Gimana Ustaz? Hafalnya? Bagus. Ustaz ya pulang. Bu, kenapa ya? Tetangga itu saya nggak nyangka, dia tuh kayaknya banyak cicilannya tuh, kerudungnya itu terus, dan jangan-jangan suaminya selingkuh. Tahu nggak yang disetorkan barusan apa? Hei orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib orang, persis sekali barusan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan bergibah. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Kamu pasti jijik. Nah, begitulah kalau kurang ilmu arti Al-Quran. Ya hafal, ya benar bacaannya, tapi kelakuannya kurang perubahannya. Kenapa? Kalau membaca Al-Quran dapat pahala kebaikan, tapi kalau paham Al-Quran ditambah hidayah. Makanya Ramadan ini usahakan Bapak Ibu belajar menghafal Quran, belajar Quran. Yang belum belajar sambil baca terjemahnya. Syukur kalau bisa baca tafsirnya, lebih syukur lagi kalau menghadiri kajian Al-Quran dengan tafsirnya. Rasakan bedanya. Beda sekali. Ada satu ayat yang membuat hidup ini beres, walaupun satu ayat. Saya yang paling tergugah ayat ini, Pak. A'udzubillah Syaitanirrajim. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek. Fadhkuruni, maka ingatlah padaku menurut Allah, maka aku pun ingat padamu, dan bersyukurlah padaku, jangan ingkar padaku. Ini luar biasa. Ingat ke Allah, Allah ingat ke kita secara khusus. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan, sikap dituntun, asal zikir terus. Masya Allah. Apalagi yang lebih hebat selain jadi orang yang diingat oleh Allah. Satu ayat saja sudah bisa mengubah hidup seseorang. Paham terjemahnya. Kita sebagai orang Indonesia memang tidak mudah untuk langsung memahami, tetapi minimal baca terjemahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itulah target kita, minimal perbaiki sholat, perbaiki bacaan Quran, dan pahami Al-Quran. Beda nanti ya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al Qur'ana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasi'na wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan rahmat, turunkan rahmatmu dengan syariat Quran kepada kami. Jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi pemandu kami, menjadi cahaya, menjadi petunjukmu untuk kami. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jikalau kami lupa. Pahamkan kami Al-Quran jikalau kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami ya Allah untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran di kala malam dan siang, dan jadikan Al-Quran hujjah bagi kami ya Allah di hadapanmu. Ya Allah, zainal bizinatil Quran, indahkan kami ya Allah dengan keindahan Al-Quran.
Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan mudahkan kehidupan kami dengan berkah petunjuk Al-Quran. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu dengan syafaat Quran, dan jauhkan kami dari bala dunia dan fitnah akhirat dengan kehormatan Al-Quran. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbi ya Rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.